أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari yang mulia ini kita kembali dapat menuju ke rumah Allah, tidak lain untuk beribadah dan berubudiyah, menunaikan kewajiban salat Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengampuni dosa-dosa kita pada hari yang mulia ini. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia, Nabi yang membawa risalah sebagai muallim, pengajar kepada manusia. Maka tugas kita selaku umat untuk terus belajar dan mencari ilmu, karena dengan ilmu dan amal kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru, para tengku-tengku, para habaib-habaib sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib membacakan rukun daripada doa al-khutbah sebagaimana biasanya, para khatib ingin memberikan sedikit tausiah ataupun nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kita semua sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengajak kepada seluruh kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an sebagaimana yang telah khatib bacakan tadi, dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasul dengan mengikuti Rasul, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman dan dalam keadaan Islam. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bertakwa di setiap saat, di setiap waktu, di setiap tempat, baik dilihat oleh manusia ataupun tidak dilihat oleh manusia, kita tetap harus bertakwa kepada Allah. Oleh para ulama menjelaskan makna daripada takwa itu sendiri, yakni imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi wasyukru ala ni'amihi wastamsaku bidinihi hatta ya'tiyal maut. Yang dinamakan dengan takwa yaitu seseorang menjunjung tinggi perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan niat selain daripada Allah. Karena ada sebahagian manusia, ada sebahagian orang ataupun hamba Allah, mereka beribadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, namun niat ibadah mereka bukan karena Allah tetapi karena dunia. Maka ini belum dinamakan dengan imtisalul awamirillah. Kemudian wajtinabu nawahi, menjauhi segala larangan-larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala larangkan, baik daripada Allah dalam Al-Quran larangan tersebut maupun larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dinamakan takwa yaitu bersyukur di atas segala nikmat yang telah Allah berikan dan berpegang teguh kepada agama Allah, yakni agama Islam, sehingga datang kepada kita yang namanya kematian. Apabila kita
ketika meninggal tidak dalam keadaan Islam, tidak dalam keadaan beriman kepada Allah, ini musibah yang paling mengerikan, musibah yang paling besar. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah, akhir yang baik ketika kita berjumpa, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an cukup banyak ayat-ayat tersebut. Apa hasil ketika seseorang tersebut bertakwa kepada Allah? Ketika dia sudah melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, ketika dia sudah menjauhi larangan Allah, ketika dia sudah bersyukur kepada Allah dan berpegang kepada agamanya. Oleh Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir dalam satu kitabnya yang bernama Minhajus Sa'adah menyebutkan ada beberapa kehasilan buah daripada takwa yang apabila oleh seorang hamba mengamalkan, bersifat dengan takwa, Allah akan memberikan kepadanya. Di antara lain disebutkan oleh Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir, ada 9 buah ataupun kehasilan daripada takwa itu sendiri. Di antaranya yang pertama, apabila oleh seorang hamba itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dia akan mendapatkan ma'iyatul ilahiyah, keberadaannya, kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi orang yang selalu bersama Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang muttaqin. Maka itu faedah hasil yang pertama yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir, orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, apabila seseorang sudah ada takwa di dalam dirinya, maka dia akan mendapatkan satu kehasilan yang sangat bagus, yaitu mahabbatullah wa ridha. Allah akan mencintai hamba tersebut dan Allah akan meridhai setiap gerak dan langkah daripada hambanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul muttaqun, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka jikalau kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, ingin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah di setiap saat. Kemudian yang ketiga, hasil daripada ketakwaan seorang hamba disebutkan oleh Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir, akan mendapatkan manzilah yang tinggi, manzilah yang baik di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling baik derajatnya di sisi Allah, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kamu. Kita semua adalah orang-orang yang mudah-mudahan mendapatkan derajat di sisi Allah. Namun derajat kita tersebut berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tergantung kadar ukuran ketakwaan kita selama hidup di dunia ini. Kemudian yang keempat, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hasil daripada takwa seseorang disebutkan bahwa takwa tersebut adalah zadul akhirah, merupakan bekal untuk kembali kepada sebuah negeri yang cukup panjang, negeri yang kekal abadi, yaitu akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal wahai hambaku sebanyak-banyaknya, sesungguhnya sebaik-baik bekal yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Syarah Arba'in daripada Imam Nawawi rahimahullahu taala disebutkan sebuah kisah ataupun nasihat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, yang mana pada suatu ketika Abi Dzar radhiyallahu anhu kembali kepada kaumnya daripada suatu perjalanan.
Kemudian para kaumnya berdiri menyambut Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata kepada kaumnya, bukankah setiap kita yang ingin melakukan sebuah perjalanan yang jauh, mempersiapkan sebuah bekal yang cukup untuk perjalanan kita? Para sahabat, para kaumnya menjawab, benar wahai Abi Dzar. Maka ketahuilah, kata Abi Dzar, sesungguhnya perjalanan yang paling jauh yaitu perjalanan kepada akhirat. Maka carilah bekal untuk menuju kepada perjalanan yang jauh tersebut. Para sahabat dan para kaumnya bertanya, apa itu bekal wahai Abi Dzar? Beliau pun mengatakan kepada kaumnya, lakukanlah ibadah haji wahai kaumku. Sesungguhnya dengan melakukan ibadah haji tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan segala urusan-urusan yang besar kita nanti pada hari kiamat. Urusan-urusan yang sangat agung, urusan-urusan yang sangat sulit pada hari kiamat akan dimudahkan apabila kita melakukan ibadah haji, khususnya bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Kemudian disebutkan oleh Abi Dzar, dan berpuasalah pada siang hari yang panas, maka dengan puasa tersebut akan membuat kita mudah ketika melalui hari kebangkitan yang cukup panjang. Kemudian lakukanlah salat 2 rakaat di tengah malam, yang dengan salat 2 rakaat di tengah malam tersebut akan memberikan keamanan daripada ngerinya siksaan alam kubur, akan membuat kita aman di dalam kubur nantinya. Kemudian wahai kaumku, berkatalah dengan perkataan yang baik, tinggalkanlah perkataan-perkataan yang buruk, yang dengan demikian kalian akan selamat ketika nanti berdiri di padang mahsyar di hadapan seluruh manusia. Dan lakukanlah sedekah, berbuatlah sedekah, maka mudah-mudahan kamu semua akan selamat. Itu nasihat yang diberikan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, bekal untuk menuju kepada hari akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kelima, manfaat hasil daripada ketakwaan yang disebutkan oleh Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, bahawa seseorang tersebut akan mendapatkan keamanan dan kemenangan pada hari ketakutan dan hari balasan apabila dia bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang takwa kepada Allah di saat hari kiamat yang menakutkan, hari di mana dibalas setiap amalan kita baik ataupun buruk, manusia pada saat itu penuh dengan ketakutan dan kengerian. Tapi apabila kita menjadi orang bertakwa, tidak ada sedikit pun dalam hati kita rasa gundah, wala hum yahzanun, dan tidak ada ketakutan di dalam hati kita. Yang keenam, disebutkan hasil daripada ketakwaan, fauzu bin naimil khalid, mendapatkan kemenangan dengan mendapatkan syurga yang kekal nanti di hari kiamat. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatun na'im. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan satu syurga jannatun na'im kepada orang-orang yang bertakwa. Ini tempat yang memang kita harapkan. Semua manusia pasti ingin masuk ke dalam syurga. Maka cara supaya kita mendapatkan nikmat tersebut yang kekal abadi dengan bertakwa kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, hasil daripada takwa apabila kita bertakwa kepada Allah, beliau menyebutkan akan mendapatkan ilhamur rabbani, akan mendapatkan ilham daripada Allah Tuhan kita. Sebagaimana firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kamu ilmu yang tidak kamu ketahui. Sebagaimana kita diperintahkan untuk selalu menuntut ilmu, usaha mencari ilmu merupakan satu kewajiban. Namun orang-orang yang ketika menuntut ilmu didasari dengan sifat takwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, Allah akan mengajarkan ilmu yang tidak dia ketahui, ilmu yang tidak dia tuntut,
ke dalam hati hamba tersebut, Allah akan memberikannya ilham ataupun dengan dinamakan ilmu laduni. Ini yang sering kita harap-harapkan. Maka cara untuk mendapatkan ilmu laduni ataupun ilham yaitu dengan bertakwa kepada Allah ketika kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, dengan bertakwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala kesalahan kita. Dan yang terakhir, Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir menyebutkan hasil daripada takwa adalah terlepas seseorang daripada kesusahan dan mudahnya rezeki dan mudah di dalam setiap urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan Allah berikan jalan keluar kepada orang tersebut daripada jalan yang tidak dia sangka-sangka. Mungkin saat ini kita sedang ditimpakan berbagai macam musibah. Musibah pandemi corona yang belum habis, musibah yang kita alami pribadi, dan berbagai macam musibah-musibah yang lain. Itu mungkin disebabkan karena kurang ketakwaan kita kepada Allah. Allah ingin menguji kita. Apakah hamba tersebut ketika diberi ujian, ketika diberi musibah, dia kembali kepada Allah ataupun malah menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka solusi untuk menghadapi segala musibah, kesusahan, sulitnya rezeki yang kita dapatkan sekarang ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, satu kitab yang memang berisi tentang ilmu tasawuf sebagaimana yang telah kita ketahui, yang diamalkan oleh salah seorang wali kita yang berada di sini, Habib Abu Bakar bin Husain bin Faqih, sehingga beliau menjadi seorang yang dikasihi oleh Allah, menjadi seorang kekasih Allah yang dekat dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah tersebut ada yang dinamakan dengan taat ataupun ibadah, terbagi kepada dua. Oleh Imam Ghazali menyebutkan ada taat yang dinamakan taat zahir dan ada yang dinamakan dengan taat yang batin. Dari taat yang zahir ini Imam Ghazali rahimahullah ta'ala membagi kepada dua lagi, yaitu fardu dan sunnah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah beliau memberikan tamsilan bahwa ibadah ataupun ketaatan yang bersifat fardu itu bagaikan ra'sul mal, modal untuk kita melakukan suatu perniagaan ataupun usaha. Di dalam kehidupan di dunia ini kita tentu ingin mendapatkan kebahagiaan, maka modalnya adalah melakukan kewajiban, taat-taat yang fardu, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang secara zahir. Dan ada pula yang dinamakan dengan sunnah. Sunnah ini ditamsilkan bagaikan laba, yang dengan laba tersebut seseorang akan mendapatkan derajat ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang hamba telah mengerjakan dua hal ini, taat yang bersifat fardu dan sunnah, Imam Ghazali menyebutkan hamba tersebut akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hamba tersebut dicintai oleh Allah, ia akan menjadi waliullah, akan menjadi kekasih Allah. Maka ketika itu pendengarannya adalah pendengaran Allah, penglihatannya bagaikan penglihatan Allah, dan gerak tangannya dan kakinya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karamah yang Allah berikan kepada para kekasihnya yang menjalankan ibadah yang taat zahir, baik yang fardu dan ibadah yang sunnah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Imam Ghazali menyebutkan tidak cukup seorang hamba untuk menjadi hamba yang mulia, yang dikasihi oleh Allah dengan mengerjakan taat yang zahir saja, tapi harus ada taat yang batin, taat yang bersifat di dalam hati, di dalam kalbu manusia itu sendiri. Apabila zahir dan batin ini tidak dilakukan, maka sungguh celaka. Begitu pula apabila cuma salah satu daripada taat zahir yang dia lakukan, sementara taat yang batin dia tinggalkan, hamba tersebut pun akan sia-sia, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan
kekuatan, diberikan hidayah, diberikan taufik dan ma'unah oleh Allah untuk mampu dan istiqamah di dalam taat kepada Allah, baik zahir maupun batin. Untuk mengetahui yang mana taat zahir dan yang batin ini butuh waktu yang lama, yaitu harus dengan belajar, mengkaji ilmu daripada para ulama. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah untuk dapat terus belajar, mengkaji ilmu hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana lima tuhibbu wa tarda min al-qawli wal fi'li wal 'amali wan niyati wal huda innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana zalamna